Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Izin tanya. Dalam Lukas 23 ayat 46 berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi, Tuhan Yesus sudah bersama dengan Bapa. Tapi pada Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus belum pergi kepada Bapa. Yohanes 20 ayat 17 berkata, kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Bagaimana menjelaskannya, Pak Esra? Silahkan. Begini, itu dua hal yang berbeda. Pada waktu Yesus mati, memang dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Itu menunjukkan penyerahan totalnya, ya. Dan itu menjadi dasar bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau orang beriman, kalau dia mati maka nyawanya atau jiwanya, rohnya itu diterima atau diserahkan kepada Bapa surgawi kita atau pergi ke surga. Nah, tapi sekarang coba kalau kita berpikir, apakah saudara ya waktu mati itu, kalau saudara orang percaya, saudara pergi ke surga atau belum? Ya.
Bukankah Alkitab berkata bahwa nanti pada saat Yesus datang pada akhir zaman baru akan ada kebangkitan orang mati? Kalau ada kebangkitan orang mati berarti sekarang orang yang mati itu kan belum naik ke surga. Tapi pada waktu dia mati, dia sudah pergi ke surga. Nah, harus dibedakan. Apa yang terjadi dengan rohnya dan apa yang terjadi dengan kemanusiaannya secara total. Nah, saya orang yang percaya Yesus. Kalau saya mati hari ini, maka roh saya atau jiwa saya itu sudah di surga. Kita lihat ya, Tuhan Yesus ngomong sama penjahat yang mati. Yang di samping dia tuh ya, hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Firdaus itu banyak orang menafsirkannya sebagai tempat penantian dan lain-lain, tapi itu salah ya. Kata Firdaus itu dari kata Yunani paradeisos, menurunkan kata bahasa Inggris paradise yang artinya adalah surga. Ya, dan memang harus begitu karena kalau Firdaus bukan surga, sementara Yesus menyerahkan nyawanya ke Bapa di surga, ya Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terus penjahat itu pergi ke tempat penantian yang bernama Firdaus, ya namanya tidak bersama-sama dong. Padahal Yesus bilang hari ini engkau bersama-sama. Ya kan? Nah, jadi Firdaus itu surga. Dengan kata lain, ya penjahat di samping Yesus itu dijanjikan dia akan pergi ke surga. Kapan? Hari ini juga. Pada hari ini juga. Aku berkata padamu pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa nanti orang itu mati lalu ya diturunkan, dikuburkan. Artinya kalau saya mati hari ini, jiwa saya atau roh saya itu sudah bersama Bapa di surga. Tapi tubuh saya itu belum. Jadi saya itu sudah masuk surga atau belum? Ya yang masuk surga itu cuma jiwa atau rohnya, tubuhnya belum. Saat Yesus datang kedua kali baru ada kebangkitan orang mati. Tubuh saya yang di kuburan itu yang sudah dibangkitkan itu digabungkan bersama-sama dengan roh saya. Baru masuk ke dalam surga utuh sebagai suatu pribadi yang lengkap, tubuh dan jiwa atau roh. Nah, itu juga yang terjadi pada Yesus. Pada waktu dia mati, dia menyerahkan rohnya. Ya, tapi kan tubuhnya ada di kuburan. Dan sebagai suatu pribadi yang diutus dari Bapa untuk misi tertentu, yaitu misi penyelamatan dosa, penyelamatan manusia berdosa, dia belum pergi kepada Bapa dan karena dia belum naik ke surga. Ya, karena itulah maka pada waktu dia berbicara dengan Maria Magdalena itu mau menahan dia, ya, memegang dia, menahan dia jangan pergi. Tapi dia bilang tidak bisa, aku harus pergi kepada Bapa. Nah, maksudnya pergi kepada Bapa itu adalah naik ke surga sebagai suatu pribadi utuh dengan jiwa, roh atau tubuhnya lengkap sebagai seorang manusia. Jadi itu dua hal yang berbeda. Yang terjadi pada saat mati itu hanya berkenaan dengan jiwa atau rohnya saja. Atau bahasa Alkitab nyawanya saja. Tapi yang dibicarakan dalam Injil Yohanes itu menunjuk pada keseluruhan pribadinya yang memang belum naik ke surga setelah dia turun dari surga pada waktu Natal itu. Ya, jadi itu tidak bertentangan. Itu dua hal yang berbeda.